warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan materi tentang puisi. Puisi, berdasarkan pengertiannya, puisi dapat dikatakan sebagai salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetik dan berirama. Penggunaan kata-kata indah ini bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah kata. Pada materi puisi bahasa Indonesia kelas 10 disebutkan bahwa puisi merupakan ungkapan hati atau pemikiran penyair mengenai berbagai hal dalam kehidupan ke dalam susunan kata-kata yang padat dan penuh makna. Pengertian puisi menurut para ahli. Berikut ini adalah beberapa pengertian puisi menurut para ahli. Yang pertama, Habib Yasin. Habib Yasin menjelaskan bahwa puisi merupakan suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Lalu yang kedua, Herman Waluyo. Herman Waluyo menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Selanjutnya yang ketiga, Sumardi. Sumardi menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. James Reeves menjelaskan bahwa puisi merupakan ungkapan bahasa yang penuh dan kaya akan daya pikat. Lalu yang terakhir ada Carril. Carril menjelaskan bahwa puisi merupakan pemikiran yang bersifat musikal, kata-kata disusun sedemikian rupa sehingga menonjolkan rangkaian bunyi yang merdu seperti musik. Samuel Taylor Coleridge menjelaskan bahwa puisi adalah kata-kata terindah dalam susunan yang terindah. Selanjutnya adalah ciri-ciri puisi. Puisi memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Lalu yang kedua, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Lalu yang ketiga, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun khususnya pada puisi lama. Yang keempat, puisi berbentuk simetris. Lalu yang kelima, puisi memiliki makna konotatif. Dan yang terakhir, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur puisi. Pada materi puisi bahasa Indonesia kelas 10 ini, kita juga perlu mengetahui tentang apa saja yang menjadi unsur puisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur puisi terdiri dari tipografi atau bentuk format puisi. Dalam tipografi ini, kamu dapat melihat pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh penyairnya. Tipografi ini berpengaruh terhadap pemaknaan dari isi puisi. Lalu selanjutnya diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya yang dimaksudkan untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Imaji atau citraan. Imaji atau citraan merupakan kata atau susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca puisi sehingga seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Imaji dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu imaji penglihatan atau visual, imaji pendengaran atau suara, yaitu auditif, dan imaji sentuh atau perabaan disebut taktil. Majas. Majas menggunakan bahasa dengan melukiskan suatu dengan konotasi sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Selanjutnya, kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang mengacu untuk merujuk pada suatu benda atau hal yang berwujud, dapat diraba, dilihat, didengar, dan dicium. Kata konkret dalam puisi biasanya merangsang imaji pembaca dan berkaitan dengan lambang atau kiasan, rima atau irama.
Rima atau irama merupakan persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam puisinya dari puisi awal hingga akhir. Lalu yang kedua terdapat struktur puisi batin. Struktur puisi batin merupakan unsur pembangun puisi yang tidak terlihat mata. Struktur batin puisi terdiri dari tema atau makna atau sense. Tema atau makna merupakan salah satu unsur puisi yang tersirat berupa makna yang disampaikan oleh penyair kepada para pembaca. Tema atau makna dalam puisi berkaitan dengan hubungan tanda dengan makna. Oleh karena itu, baik kata, baris, bait, maupun bentuk sebuah puisi memiliki makna tertentu yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Selanjutnya ada nada. Nada merupakan sikap penyair kepada para pembacanya yang berkaitan dengan tema dan rasa. Dalam sebuah puisi, penyair dapat menyampaikan makna yang ingin disampaikan dengan nada menggurui, mendikte, memuji, atau lain sebagainya. Selanjutnya, rasa atau perasaan. Rasa merupakan sikap penyair terhadap permasalahan pokok dalam puisinya. Rasa biasanya mempengaruhi latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang, pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, agama, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengetahuan, serta pengalaman sosiologis dan psikologis. Seorang penyair akan mempengaruhi rasa dalam puisi yang ia tulis. Lalu yang terakhir, amanat atau tujuan. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya kepada para pembaca. Sekian sedikit materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.